Oke, halo sobat. Saya ini barusan naik sepeda dari Pamulang dan sekarang saya sedang di Gunung Kapur Ciseeng. Di sini ada suatu wisata yang cukup menyenangkan yaitu pemandian air panas. Nah, di sini sambil saya beristirahat sejenak untuk kembali ke Pamulang. Nah, saya akan berbagi renungan untuk kita semuanya. Untuk itu kita coba mulai. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, berbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, kataku benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Elisa, banyak orang kusta Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Baik sobat, kalau kita lihat, di sana terpampang jurang yang mungkin tidak terlalu dalam. Tapi kalau kita sampai nyebur di sana, dari sini, wah lumayan. Pasti paling tidak kita kotor. Lalu kemudian juga kita pasti mengalami luka-luka. Nah, itu yang sedang dialami dalam kisah ini adalah Yesus yang akan dilemparkan oleh orang-orang di tempat lahirnya sendiri, yaitu di Nazaret. Dilemparkan ke tebing jurang. Nah, mengapa Yesus diperlakukan seperti itu? Kalau kita melihat bahwa mereka, orang-orang yang sekampung dengan Yesus, itu tidak bisa menerima keadaan kondisi Yesus sekarang. Yang mereka lihat adalah masa lalu. Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Titik. Tetapi tidak melihat apa yang dikatakannya, disabdakannya, dilakukannya, sudah banyak menyembuhkan orang melalui mujizat-mujizat dan banyak hal lain. Berbagai kebaikan-kebaikan itu lenyap ketika teringat dengan asalnya Yesus. Ini sebuah refleksi untuk kita. Mungkin kita pernah juga bergaul atau menemui orang-orang yang saat dulu kita kenal sebagai orang yang kurang baik. Tetapi sekarang ia menjadi bertobat, menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas. Dan kita masih mengingat dengan masa lalunya orang itu. Seakan-akan itu dicap dalam otak bawah sadar kita. Maka permenungan pada hari ini kita diajak untuk saya berendah hati,
mengakui kelebihan orang lain, dan juga mensyukuri atas kehadiran mereka di tengah hidup kita. Semoga permenungan singkat ini menjadi inspirasi kita untuk menjadi semakin berdaya dan juga muliakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkati. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat, terima kasih. Sampai jumpa lagi.